Apakah Anda pernah mengalami suatu situasi yang begitu mendesak, entah itu tantangannya berupa penyakit, kesulitan ekonomi, atau barangkali ada ancaman lain, baik itu menyangkut harga diri, atau itu juga menyangkut uh, keamanan keluarga Anda. Ingat bahwa kalau Anda pernah mengalami itu Anda tidak sendirian. Banyak cerita yang berbicara tentang mereka yang sampai mengalami stres yang berat, depresi, bahkan keinginan untuk membunuh diri hanya karena persoalan-persoalan yang mereka hadapi itu. Kita bisa menelusuri akar persoalan, tapi masalahnya ialah kita berhadapan dengan situasi saat ini. Apa yang harus saya buat? Situasi atau keadaan seperti ini pernah dialami oleh seorang yang masih muda, baru diangkat menjadi raja. Namanya adalah Raja Saul, seperti yang menjadi bacaan kita hari ini, yang terdapat di dalam 1 Samuel pasal 11. Ancaman yang datang justru dari bangsa Amon yang dipimpin oleh seorang bernama Nahas. Dia hanya mengatakan bahwa kalian akan kucungkil matamu atau kalian menyerah. Dan ini merupakan satu pilihan yang sangat-sangat berat bagi seorang pemimpin seperti Raja Saul. Memang Raja Saul pada mulanya dia bersikap cukup bijaksana, taat kepada Tuhan. Kita tidak membicarakan mengenai kelanjutan daripada cerita itu, tetapi dia telah menunjukkan satu sikap yang bergantung kepada Tuhan pada saat dia menghadapi situasi yang sulit ini. Namun demikian, kebergantungannya kepada Tuhan dalam menghadapi tantangan yang berat ini tidak hanya sekedar dia berlutut, berdoa, tetapi dia juga mengatur strategi, bermodalkan keberanian yang ada pada dia dan kepemimpinannya di dalam menggerakkan orang-orang, memotivasi orang-orang untuk apa? Untuk bersatu. Jangan hanya memikirkan diri sendiri. Kebergantungan seorang pemimpin kepada Tuhan. Kemudian kepemimpinannya yang menggerakkan, memotivasi orang untuk bersatu, dan akhirnya persoalan ini dapat diatasi. Dan di dalam pembacaan yang kedua, yaitu di dalam Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46. Di sana Yesus memberikan satu teladan bagi kita bahwa dalam menghadapi persoalan yang berat secara manusia, Yesus bergumul, bahkan dikatakan bahwa dia sangat takut. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia memberi contoh kepada kita. Karena Yesus itu juga, dia adalah 100% Allah. Tapi jangan salah bahwa dia juga ada 100% manusia. Dan dalam keadaan manusia ini, dia begitu takut di dalam menghadapi tantangan, yaitu ancaman untuk disalibkan. Tetapi di sini, dia memberi contoh bagaimana dia menyerahkan hidupnya kepada Bapanya di surga. Dan dalam kekuatan doanya ini, dia dapat mengatasi, dapat menghadapi semuanya itu. Ini dua tokoh ini merupakan satu contoh, yang satu dari perjanjian lama, yang satu dalam perjanjian baru, di dalam dua bacaan ini. Yaitu keberanian menghadapi tantangan, tidak boleh sendirian, tapi bersama-sama dengan orang-orang percaya lainnya, saling mendukung dalam doa, dan yang berikut adalah satu kekuatan doa.
Nah, tentunya doa yang benar adalah doa yang dinaikkan, disampaikan oleh seorang anak kepada bapaknya. Oleh karena itu, adalah menurut iman Kristen, adalah tidak mungkin seorang itu berdoa kepada bapaknya kalau dia belum mengambil keputusan untuk menerima Yesus. Dan dikatakan oleh firman Tuhan bahwa siapa yang menerima dia, diberinya hak untuk menjadi anak-anak Allah. Seorang anak yang berseru kepada bapaknya, maka itu adalah hak dari seorang anak untuk berseru, dan Bapa di surga berjanji dia akan mendengarkannya. Ingat bahwa Bapa di surga mendengar. Dia tidak menjanjikan bahwa dia akan segera mengabulkan keinginan apa saja yang dimintanya. Karena apa? Dia tahu apa yang terbaik bagi anak-anaknya. Namun demikian kekuatan doa, entah dia jawab saat itu atau nanti, atau barangkali juga tidak dijawab, itu adalah kehendak dari Tuhan. Tapi kita sebagai anak berhak untuk menyampaikannya. Orang yang berseru-seru kepada Tuhan belum tentu dikabulkan oleh Tuhan pada saat itu. Apalagi kalau tidak ada kata sedikit pun dari kita di dalam ungkapan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan sering berkata, berserulah kepadaku. Artinya apa? Artinya Tuhan meminta kita untuk tetap berkomunikasi dengan Dia. Tidak dalam arti bahwa setiap seruan kita itu akan dikabulkan. Didengar. Namun demikian, dalam komunikasi dengan kekuatan tertinggi, dengan kuasa tertinggi itu, di sanalah juga kekuatan kita sebagai manusia dalam menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan ini. Dalam Kristus, kita memiliki kekuatan, dan hanya di dalam Dia kita dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi di dalam dunia ini. Oleh karena itu, firman Tuhan pada hari ini menolong kita. Di dalam daftar bacaan Alkitab hari ini, yaitu di dalam 1 Samuel pasal 11 dan Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46, menolong kita untuk melihat ada satu kekuatan di dalam kebergantungan kepada Tuhan. Dan kebergantungan itu tidak berarti bahwa kebergantungan yang masa bodoh, tetapi memakai semua anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti Raja Saul, dia memakai taktik atau kepemimpinan atau keberanian yang Tuhan berikan kepada dia untuk menggerakkan orang-orang untuk maju bersama di dalam Tuhan. Dan kita melihat bagaimana Yesus memberi contoh kepada kita bahwa dalam situasi yang begitu sulit, penyerahan diri kepada Bapaknya di surga itu merupakan satu kekuatan. Bukan supaya masalah itu diselesaikan, tetapi kemampuan kita menghadapi masalah itu, itulah yang terpenting dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan yang adalah sumber kekuatan dapat memberikan semangat, kekuatan kepada kita tiap-tiap hari dalam menghadapi tantangan kehidupan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.